Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Iqbal Mubarok dari kelas C dengan NIM 210018138. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan pembuatan aplikasi yang berjudul Aplikasi Pemesanan Baju Online. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menampilkan agenda apa saja yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, identitas, proyek, dan mahasiswa. Deskripsi aplikasi, fitur-fitur aplikasi, flowchart atau alur kerja aplikasi, rancangan atau sketsa antarmuka, coding di IDE atau editor. Pada kali ini saya memakai editor EMU 8086. Terus, tampilan luaran program atau output, dan terakhir, tampilan unggahan halaman project di GitLab. Lalu, di sini saya akan menampilkan identitas project dan identitas saya sendiri. Bisa dilihat nama mata kuliah untuk tugas ini adalah Dasar Sistem Komputer. Judul aplikasinya yaitu Pemesanan Baju Online. Di sini saya juga menampilkan link untuk masuk ke website GitLab saya untuk melihat kode program saya lebih lanjut pada link ini. Di sebelah sini juga ada identitas saya yang sudah saya jelaskan pada video di awal tadi. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Materi pertama, deskripsi aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk pengguna memesan baju secara online dengan cara memilih baju dari daftar baju yang telah disediakan dan memilih nomor kode sesuai baju yang dipilih. Di sini program akan menampilkan sebuah tabel atau daftar baju mengenai info-info terkait baju beserta nomor kode baju yang akan dipilih oleh user aplikasi ini. Pengguna atau user akan memasukkan nomor kode tersebut ke dalam suatu perintah input dan program akan menampilkan info-info mengenai baju tersebut. Oke, selanjutnya fitur-fitur aplikasi. Ada beberapa fitur yang saya gunakan dalam program ini. Yang pertama, tampilan antarmuka yang sederhana. Tampilan program nanti saya buat sesederhana mungkin, agar user tidak bingung saat menggunakan program ini. Kedua, pengguna atau user dapat melihat dan memilih daftar pesanan. Program akan menampilkan daftar baju untuk dipilih oleh user nanti. Ketiga, manajer dapat melihat stok barang yang tersisa. Di daftar baju tersebut juga akan ditampilkan jumlah stok baju yang tersisa, sehingga manajer ataupun user bisa melihat jumlah barang yang tersisa. Keempat, manajer dapat melihat informasi mengenai pengguna yang memesan. Di awal program nanti, user akan menginputkan beberapa biodata diri untuk dilihat oleh staf dan manajer. Kelima, pengguna dapat menerima permintaan pembayaran. Info baju yang ditampilkan kepada user juga akan menampilkan jumlah harga baju yang akan dibayar oleh user nanti. Terakhir, pengguna dapat menerima info baju yang dipesan. Setelah user selesai memesan baju, nanti program akan menampilkan info mengenai baju yang dipilih sebelumnya. Oke, selanjutnya flowchart atau alur kerja aplikasi. Di sini saya membuat sebuah flowchart atau alur kerja dari aplikasi ini. Di awal program akan menampilkan judul dari program, yakni program pemesanan baju online. Terus dilanjutkan untuk perintah untuk memasukkan input berupa nama, nomor HP, alamat, dan email dari user. Selanjutnya ada perintah loop. Di bawah perintah loop ini ada perintah lagi mengenai
untuk mengeluarkan daftar baju, tabel atau daftar baju. Lalu di bawahnya lagi ada perintah untuk memesan. Jika ingin lanjut memesan, maka user harus menginputkan karakter Y. Jika inputan user tidak Y atau tidak sama dengan Y, maka program akan memunculkan kalimat kode yang Anda masukkan salah. Lalu program akan langsung melooping ke untuk mengeluarkan tabel atau daftar baju yang sebelumnya dan mengeluarkan lagi perintah untuk menginput karakter Y tersebut. Jika inputan user terus-menerus salah, maka siklus ini akan terus-menerus berulang sampai inputan user benar. Jika inputan user benar, maka program akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Di tahap berikutnya masih ada perintah loop lagi. Yang perintah di bawahnya yakni program akan mengeluarkan perintah kepada user untuk memasukkan nomor kode baju yang akan dibeli oleh user. Nomor kodenya yakni dari angka 1 sampai 8. Jika user tidak memasukkan angka ini atau inputan yang dimasukkan user di bawah 1 ataupun angka yang di atas 8, maka program akan menampilkan kalimat kode yang Anda masukkan salah seperti langkah sebelumnya, pada looping sebelumnya. Kode yang Anda masukkan salah, lalu program akan melooping untuk menanyakan lagi pertanyaan yang sama, yaitu memasukkan nomor kode baju yang ingin Anda beli. Siklus ini juga sama, terus berulang-ulang sampai inputan user akan inputan user benar, yakni angka dari 1 sampai 8. Jika sudah benar, maka program akan menampilkan beberapa output seperti Anda memilih baju dengan nomor kode berapa, terus jenis bajunya berapa, jenis bajunya apa, merek bajunya apa, ukuran bajunya apa, dan total harga dari baju yang ingin dibeli oleh user berapa. Setelah semuanya keluar, maka program akan menampilkan kalimat terima kasih telah berkunjung. Lalu pada slide selanjutnya, rancangan antarmuka aplikasi. Di sini saya membuat rancangan antarmuka atau seluruh tampilan program yang akan dilihat oleh user nanti. Ada judul, beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada user untuk dimasukkan data diri, terus menampilkan tabel atau daftar baju mengenai baju apa saja yang bisa dipesan. Lalu ada perintah lanjut memesan tekan Y, dan juga perintah untuk memasukkan inputan kode baju yang akan dibeli oleh user. Setelah user memilih dari 1 sampai 8, maka program akan menampilkan info-info terkait baju yang dipilih oleh user sesuai dengan nomor kodenya. Setelah itu program akan menampilkan terima kasih telah berkunjung. Lalu selanjutnya tampilan kode program di EMU 8086. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Pertama-tama saya membuat perintah titik kode small dan titik kode small dan titik code yang dilanjutkan di bawah dengan titik org 100 hak. Maaf, ini tertutup webcam saya. Lalu sebentar, saya ganti dulu. Maaf tadi terganggu, saya memindahkan webcam saya. Kita ulangi lagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Pertama-tama saya membuat perintah
untuk membuka program ini, yakni dengan perintah titik model small dan titik code, dan di bawahnya diberi perintah org 100 pada lalu saya membuat perintah start dan jam mulai. Jam mulai ini berarti melompat ke perintah mulai, langsung melompat perintah mulai saat running. Terus saya pada perintah ini saya mulai mendeklarasikan semua kalimat yang saya butuhkan untuk yang berada dalam program ini, seperti judulnya, pertanyaan-pertanyaannya, batasnya. Di sini ada spasi, saya sengaja ini kosong-kosongin biar menjadi jarak antara perintah-perintahnya nanti. Lalu ada lanjut, untuk perintah lanjut nanti ada salah. Jika kode yang dimasukkan oleh user salah, nanti akan muncul kalimat seperti ini. Terus di sini saya mendeklarasikan untuk perintah untuk menampung inputan user. Ada tampung nama, ada tampung HP, nomor HP, tampung alamat, tampung email. Lalu di bawahnya ada variabel daftar. Di sini saya mendeklarasikan baju-baju apa saja yang akan diperlihatkan kepada user. Di sini saya menggunakan variabel daftar. Lalu selanjutnya ada perintah, saya membuat perintah untuk mendeklarasikan info-info terkait baju apa yang dipilih, info-info terkait baju sesuai dengan nomor kodenya masing-masing. Di nomor kode 1 ada infonya akan keluar seperti ini, nomor 2 akan seperti ini, sampai baju yang ke-8. Nanti jika inputan user akan nomor 1, maka yang keluar akan teks 1. Jika inputan user 2, maka yang keluar info baju dari yang nomor kode 2 ini. Lalu saya membuat perintah untuk memanggil variabel-variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Dari pertama saya pakai munculkan perintah mulai 1. Pertama saya mendeklarasikan perintah untuk memanggil variabel judul untuk mengeluarkan kalimat judul program pemesanan media online. Saya memanggil variabel judul. Saya juga memanggil variabel spasi untuk menentukan jarak antara judul dan pertanyaannya nanti. Di bawah ini saya memanggil variabel nama dan memanggil variabel tampung nama. Nama ini untuk memanggil kalimat pertanyaan untuk inputan nama user, dan ini untuk menampung inputan data nama user. Yang di bawahnya sama seperti di atas, yaitu memanggil nomor HP, memanggil variabel HP untuk mengeluarkan kalimat menginputkan data nomor HP, dan di bawahnya tempat untuk inputan nomor HP user. Terus yang perintah bawahnya juga sama untuk alamat dan email. Dilanjutkan perintah untuk memberikan spasi, untuk memanggil variabel spasi. Di bawahnya mulai 2. Saya di sini membuat program untuk memanggil variabel daftar. Variabel daftar itu variabel untuk memanggil daftar baju atau tabel baju di sini. Di bawahnya ini ada memanggil variabel lanjut. Lanjut di sini ini memanggil kalimat lanjut memesan tekannya. Karena perintahnya spesifik untuk hanya untuk inputan berkarakter Y, saya membuat perintah ini cmp al, y karakter Y.
perintah ini dimaksudkan untuk membuat user hanya bisa menginputkan karakter Y. Jika user tidak menginputkan karakter ini, maka perintah yang berjalan akan melompat ke JNE error 2 perintah ini. Jika inputan user benar, maka program akan melanjutkan ke JMP proses, melompat ke proses. Jika inputan user salah, akan melompat ke error 2, perintah error 2. Dan lanjut, di sini ada perintah error 1 dan error 2. Untuk error satunya saya tinggal dulu. Untuk sekarang error 2. Jika inputan user pada perintah jika inputan user salah pada perintah sebelumnya, maka program akan menampilkan perintah pada error 2. Di error 2, program akan memanggil variabel salah. Variabel salah ini memiliki memanggil kalimat untuk yang jika kode inputan salah. Lalu di bawahnya variabel spasi untuk memberikan spasi. Terus ada variabel batas. Variabel batas ini di deklarasi awal tadi menampung kalimat yang memberikan batas kepada antara dan perintah. Terus ada perintah JMP mulai. Ini JMP mulai ini akan melompat ke perintah mulai 2. Mulai 2 berarti perintah sebelumnya ya, berarti melooping. Jika sudah perintah di atas sudah dijalankan, mereka akan looping ke perintah mulai 2. Berarti akan looping ke menampilkan daftar baju. Maka program akan looping untuk menampilkan daftar baju dan menanyakan lagi apakah user akan memesan sampai proses ini akan berjalan sampai inputan user benar. Jika inputannya sudah benar, yaitu memasukkan karakter Y kecil, maka perintah yang dijalankan adalah JMP proses, yaitu melompat ke perintah proses. Perintah proses itu ini proses. Proses ini akan perintah pada proses ini akan memanggil variabel pilih NTF. Variabel ini mempunyai kalimat untuk menanyakan nomor kode baju yang akan dipilih oleh user, nanti. Nomor kodenya dari 1 sampai 8. Karena itu saya menyesuaikan perintahnya untuk membuat perintah ini dari 1 sampai 8. Dari 1 sampai 8. Ada CMP BL,1, 2, 3 sampai 8. Di bawah perintah CMP ini ada perintah J hasil 1, J hasil 2, J hasil 3. Ini ini maksudnya jika inputan user untuk memilih baju, nomor kode 1, maka perintah yang akan jalan yakni J hasil 1. Jika inputan user nomor kodenya 2, maka yang akan jalan J hasil 2. Begitu seterusnya sampai J hasil 8. Nah, di J hasil 8 ini, di sini, jika inputan user kode bajunya 8, maka akan jalan J hasil 8. Di bawah sini ada tulisan JNE error di bawah sini. Ini maksudnya jika inputan user JNE error 1. JNE error 1. Ini maksudnya jika inputan user ini tidak ada dari 1 sampai 8 inputan user salah, maka akan melompat ke JNE error 1. Ini error 1. JNE error 1. Di error 1 akan menjalankan perintah untuk memanggil variabel salah seperti error 2. Ini prosesnya sama seperti error 2. Memanggil perintah salah, memanggil variabel spasi,
memanggil variabel batas, tapi bedanya di sini. Jika error 2 akan looping ke mulai 2, perintah mulai 2, di sini akan looping ke perintah proses ini. Jadi akan langsung looping untuk memanggil variabel pilih NTR. Pilih NTR itu yang menanyakan nomor kode baju yang akan dibeli oleh user. Siklus itu akan terus berjalan jika inputan user salah. Jika sudah benar, maka misal inputan user 1, maka yang dijalankan hasil 1. Nah, program akan melompat ke hasil 1. Ini hasil 1, perintah hasil 1. Jika inputan nomor kode bajunya 2, maka perintah yang berjalan akan di hasil 2, sehingga akan melompat ke perintah hasil 2. Ini akan dilewatkan. Ini langsung ke hasil 1. Begitu seterusnya sampai hasil 8. Jika inputan user nomor kodenya bajunya 8, maka yang jalan perintahnya yaitu hasil 8. Hasil perintah di hasil 8. Dan langsung melompat ke perintah ini. Di sini bisa nomor inputannya 1, maka yang berjalan ini. Lalu perintah ini memiliki perintah ini akan menjalankan perintah untuk memanggil variabel spasi dan batas. Lalu di bawahnya ada untuk memanggil variabel teks 1. Nah, di teks 1 ini saya sudah mendeklarasikan variabel ini di awal program ini, awal kode. Kalau tidak salah yang ini. Teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, teks 5 sampai teks 8. Terus lewat. Di sini teks 1. Sama juga di hasil 2. Jika inputan kodenya 2, maka yang berjalan hasil 2. Di hasil 2, maka diinputkan spasi batas dan teks 2. Akan memanggil variabel ini, teks 2, sesuai inputan user. Ini lalu akan di hasil 1 akan mengeluarkan teks 1. Begitu seterusnya sama sampai hasil 8. Dan untuk menutup kode program ini, saya menuliskan perintah start. Lalu materi selanjutnya, tampilan luaran program atau output. Di slide ini saya menampilkan contoh dari salah satu output yang akan keluar jika dijalankan oleh user dengan benar. Contohnya 1. Di sini user akan memasukkan nama data diri. Ini saya contohkan pakai data diri saya. Nama ini, nomor HP 081 bla 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 bla, alamat saya alamat Lombok, email saya, terus daftar baju, langsung menampilkan daftar baju. Jika ingat pada perintah sebelumnya, habis ini memanggil variabel daftar, itu tabel daftar baju. Lalu selanjutnya akan keluar perintah untuk memasukkan karakter Y, ini benar Y, dan masukkan nomor kode bajunya yang ada beli. Saya memakai nomor kode baju 1, yaitu shirt atau kemeja. Di bawahnya akan menampilkan info-info terkait baju yang akan dibeli. Misal Anda memilih baju dengan nomor kode 1, shirt atau kemeja. Jenis baju shirt atau jenis bajunya preset, jenis bajunya shirt atau kemeja. Terus merek bajunya preset, ukuran bajunya L, dan total harga yang harus Anda bayarkan 200.000 di sini. Terus program akan menampilkan kalimat terima kasih telah berkunjung. Lalu di slide berikutnya, tampilan unggahan halaman project di GitLab. Di sini saya menampilkan unggahan kode program saya di website GitLab. Jika ada yang ingin melihat kode saya lebih lanjut,
bisa membuka link GitLab saya pada slide di awal video. Oke. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.